Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga masyarakat Bolamondo Raya. Mohon maaf baru muncul. Saya lagi memperbaiki servis motor saya dari siang sampai sore, baru kelar dan berpulang. Jadi tadi sore saya sempat melihat adanya pemberitaan lewat media Kota Buanko itu, wartawannya Hasbi. Dia memuat berita tentang tanggapan Yusuf Moduto atas video yang beredar kemarin. Video saya mengkritisi tindakan daripada Bupati dan Wali Kota di Bolamondo Raya. Nah, terhadap tanggapan Pak Yusuf Moduto itu, intinya dia menyatakan bahwa saya ini bodoh ya dan sesat karena memberikan pemikiran-pemikiran yang tidak berdasar. Nah, dalam pemberitaan itu, ini sementara saya ikuti di media online, ada beberapa poin yang yang saya rekam. Yang pertama itu dia menyatakan bahwa saya menyampaikan statement itu didasari oleh kebodohan sehingga melahirkan pemikiran yang sesat karena tidak tahu detail sejarah pemekaran. Nah, ini lucu ya. Sebab setahu saya dan teman-teman warga masyarakat Bolamondo Raya, sebelum Bolamondo mekar jadi 5 daerah kabupaten, itu saya sudah masuk ya dalam urusan pemekaran. Saya membentuk waktu itu Getah Mekar, Gerakan Percepatan Hari Pemekaran Bolamondo Raya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Yusuf Moduto dan warga masyarakat Bolamondo Raya. Ya. Pemekaran Bolamondo ini sebetulnya dari tahun 1988. Pada saat itu Bupati Jaya Damopuli mau menjadikan Kota Mobagu sebagai kota administratif. Tapi kemudian tidak jadi karena begitulah waktu itu kan Orde Baru, desentralistis, jadi kekuasaan ada di pusat semua, batal. Nah, nanti kemudian tahun 2008 ya, kalau nggak salah itu 1998 ya. Nah, pasca reformasi itu oleh Bupati Muda Mokoginta membentuk panitia pemekaran Bolamondo Raya. Waktu itu ditunjuk Ibu Marlina Muasiaan sebagai ketua panitia dan Bapak Samsul Mokoginta sebagai sekretaris untuk membentuk kota-kota Mobagu, dan pada saat itu sudah berproses. Tapi kemudian sampai terjadi pemilihan bupati tahun 2001, Ibu Marlina Muasiaan terpilih jadi bupati. Waktu itu tidak jadi tergeser ya pemekaran. Nah, pada tahun 2002, waktu itu juga sempat akan dimekarkan bersama dengan Tomohon, Kota Tomohon dan Minahasa Selatan. Tapi ya sudah seperti itu, waktu itu kan ada perbedaan sikap politik dari tokoh masyarakat Bolamondo Raya. Nah, untuk urusan ini, pada saat itu terjadi upaya pengganjalan untuk pembentukan kota-kota Mobagu. Nah, pengganjalan ini Pak Depri Ponto tahu sekali waktu itu, kalau tidak salah dia ke camat Kota Mobagu, di mana pada saat itu ada upaya-upaya mengganjal dengan cara mengumpul tanda tangan daripada masyarakat, mengetahui para sangadi. Dalam pengumpulan tanda tangan itu, pada saat itu mereka katakan untuk pemekaran, karena penandatanganan terpisah konsiderannya dengan substansi pernyataan. Ternyata setelah habis tanda tangan, pernyataannya itu ya berbeda, bukan pemekaran tapi penolakan pembentukan kota-kota Mobagu pada saat itu. Nah, Depri Ponto tahu pada saat itu dia camat dan mengetahui pada sangadi. Tapi saya tidak mau ungkapkan siapa lagi aktor di balik itu dan siapa pelakonnya. Pasti Pak Depri Ponto tahu itu. Satu. Baru di situ kan udah jelas bahwa ternyata saya tahu tentang pemekaran ini. Wong saya yang bongkar kasus itu dikenal dengan map kuning. Ya, satu. Seiring dengan guliran waktu, alhamdulillah periode kedua Ibu Marlina Muasiaan dengan gigih dia memperjuangkan pemekaran Bolamondo, sehingga pada tahun 2007 Kota Mobagu dan Bolamondo Utara jadi. Disusul 2008 Bolsel dan Boltim jadi kabupaten. Jelas toh? Berarti ini saya nggak bodoh loh. Nah, ternyata pikiran saya masih jernih. Nih, sampai ini botak karena pintar. Bukan bodoh seperti yang kata Yusuf Moduto itu. Dan apa yang sesat dari situ, dari sini saja pemekaran Bolamondo saya hafal detail ya, siapa pelakonnya, tapi saya tidak mau uraikan di sini. Pastinya pada saat Bolamondo dimekarkan, Ibu Yasti Suprejo itu dan Tatong Barat tidak ada andil, dan saya tahu mereka tidak di sini. Termasuk pada saat itu Sean Lanjar juga ada di Gorontalo. Nanti sebentar saya uraikan. Nah, seiring dengan guliran waktu, Bolamondo Raya ini sudah mekar jadi 5 kabupaten kota. Maka kemudian dibentuk panitia pembentukan provinsi oleh prakarsa Pak Sean Lanjar. Bulan September 2012
di Hotel Senator. Nah, pada saat itu terpilih Bapak Abdullah Mokoginta sebagai Ketua Umum, Nayodo Kurniawan Sekretaris Umum, Kadir Mangkat sebagai bendahara umum, dan saya bendaharanya. Nah, demikian seterusnya, Bapak Jainuddin Mukuli sebagai Ketua Harian. Nah, itu Bapak Jainuddin itu Ketua Harian jadi motor dari berbagai aktivitas, karena beliau yang memekarkan Bola Mongondo jadi 5 kabupaten kota. Itu ketua panitianya Pak Jainuddin Mukuli. Jadi saya tahu persis. Nah, apa yang awam? Apakah saya nggak tahu sejarah pemekaran Bola Mongondo Raya? Kemudian setelah terbentuk pada tahun 2012 itu panitia itu bekerja sampai pada 2014. Nah, pada saat kami bekerja itu, sebelumnya sudah ada kesepakatan Bupati dan Wali Kota untuk kumpul doi masing-masing daerah 500 juta sebagai dana perjuangan pembentukan Provinsi Bola Mongondo Raya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang memberikan bantuan hanya 2 daerah, Bola Mongondo Timur, Bupatinya Sean Salim Lanjar, Bola Mongondo Utara pada saat itu Bola Mongondo pada saat itu Bupati Salih Mokodongan. Nah, 2 bupati ini yang kumpul duit kurang lebih 650 juta itu yang digunakan untuk kajian akademik, dimulai dengan mengumpulkan penyusunan proposal. Nah, penyusunan proposal itu Denny Mokodompit dan kawan-kawan yang turun ke daerah-daerah mengumpul tanda tangan BPD sebagai pendukung. Sebab itu memekarkan daerah itu harus berawal dari bawah. Itu yang kerja itu kami yang mulai disusun panitia, kemudian berlanjut bikin kajian akademik ya dengan tim pakar dari Universitas Indonesia. Itu semua sehingga pada saat itu sampai 2014 anggaran yang digunakan oleh panitia bersumber dari Bola Mongondo Utara, Bola Mongondo Timur dan Bola Mongondo sebanyak 650 juta. Sampai kemudian tanggal 29 September 2014 pada saat itu akan diadakan sidang umum MPR ya, akhir periode. Pada saat itu juga mau dimekarkan kurang lebih 21 kabupaten, kota, dan provinsi pada saat itu. Jadi bukan 8 provinsi seperti yang kata Yusuf Mauduto dalam pemberitaan ini. Itu buktinya bahwa dia nggak tahu tentang pemekaran ya. September 2014 itu daerah yang akan disahkan pada saat itu sudah berawal dari 17, kemudian terjadi nego-nego jadi 21 kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, termasuk di dalamnya PBMR. Jadi jelas bukan 8 tapi 21. Berarti di sini terjawab yang bodoh itu Yusuf Mauduto karena ketidaktahuannya tentang sejarah dan perkembangan perjuangan pembentukan Provinsi Bola Mongondo Raya. Itu satu. Yang kemudian katanya pada saat itu Bupati Wali Kota kumpul doi untuk operasional panitia. Kapan? Di mana? Mana duitnya? Saya bendahara harian. Saya tahu sumber keuangan panitia. Enggak ada itu. Berarti dia bohong. Ya, bohong. Dusta. Ya. Ubur. Nah, jangan. Haji kok begitu. Masa haji? Kemalui. Kok ya? Tidak ada dana yang dikumpulkan pada saat itu oleh Bupati dan Wali Kota. Yang kemudian karena terjadi pada saat itu adanya insiden di mana masyarakat Papua bikin demo, dorang protes. Mereka tidak mau cuma 3 yang dimekarkan 3 daerah. Dorang suka semua yang diusulkan itu dimekarkan, disahkan kurang lebih 17 daerah yang mereka usulkan. Nah, sehingga terjadi insiden yang kemudian ditangguhkan oleh Ketua DPR pimpinan sidang. Jadi pada saat itu kendali penetapan daerah otonomi baru itu bukan lagi presiden, tapi sudah ketua MPR, ketua DPR RI. Nah, karena terjadi insiden, maka ditangguhkan itu yang namanya moratorium. Moratorium itu bukan peraturan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, itu kebijakan. Nah, ketua DPR waktu itu menyatakan karena kondisi tidak memungkinkan, maka tidak jadi pemekaran daerah disahkan pada saat itu ya. Jadi tidak ada moratorium dari SBY pada saat itu. Ngarang lagi nunggu Bolbidona, bohong lagi ngana Yusuf ya. Jadi ini kalau bicara tentang pemekaran, ayo kita bicara detail. Nah, seiring dengan guliran waktu 2014 itu tidak jadi pemekaran ya. Maka ex officio sifatnya. Artinya DPR pada saat itu 2009-2014 tidak sempat mewujudkan PBMR, maka ex officio sifatnya dilanjutkan oleh anggota DPR yang baru. Itu sifatnya dilanjutkan, bukan dibatalkan. Tidak boleh dong, itu sifatnya ex officio. Siapapun yang mengganti DPR MPR tetap lanjut apa yang sudah diprogramkan sebelumnya. Nah, kecuali
payung hukumnya sudah kadaluarsa, tapi ini tidak lanjut. Nah, setelah lanjut terjadi pergantian presiden Jokowi. Nah, pada saat itu keluar moratorium oleh Jokowi. Artinya Presiden Jokowi mengadakan kebijakan untuk menghentikan pemekaran daerah. Alasan macam-macam, fiskal dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Kalau alasan fiskal ya, itu tahun 2008 ya, ketika terjadi gerakan reformasi. Pada saat itu orang lagi krisis ekonomi, krisis moneter. Tapi begitu selesai reformasi, terjadi pergantian presiden dari Habibie ke Gus Dur, Gus Dur ke Megawati, Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat di tangan Susilo Bambang Yudhoyono, lebih dari 100 daerah dimekarkan. Pada saat itu baru habis moneter, baru habis krisis moneter, baru awal era reformasi. Dalam keadaan susah bisa dimekarkan lebih dari 100 daerah otonomi baru. Kenapa sekarang ini dalam kondisi normal kemudian mau dibilang tidak ada anggaran? Alasan fiskal. Kalau tidak ada alasan fiskal, ngapain mau pindah itu ibu kota provinsi ke Kalimantan? Berarti kan. Jadi jelas kalau urusan alasan fiskal sehingga menyatakan bahwa pemekaran daerah itu ditunda, ini kan lucu, kontradiktif dengan kenyataan dan kebijakan presiden saat ini. Buktinya kan kemarin mau diupayakan, mau pindah ibu kota negara ke Kalimantan, syukur ada corona sehingga tidak jadi dipindahkan. Alhamdulillah tidak jadi, sebab kalau tidak ada corona itu pindah itu ibu kota. Nah, itu alasan fiskal itu ternyata kan terjawab, tidak benar. Buktinya ada duit mau pindah ibu kota. Sampai di sini clear dulu ya. Nah, kemudian saya kembali kepada kemarin kedatangan DPD RI yang kemudian dieksploitasi oleh 3 bupati dan 1 wali kota, seolah-olah mereka sedang memperjuangkan pembentukan Provinsi Bola Mongondo Raya. Nah, ini yang kemarin saya sudah katakan, itu kamuflase ya. Sebab kalau mau perjuangkan pemekaran Provinsi Bola Mongondo Raya harusnya dari awal ya. Saya temui Depri Ponto waktu itu membawa proposal untuk kebutuhan dana panitia. Apa kata Pak Depri? Ini menyalahi aturan dan lain sebagainya. Tidak diberikan 1 rupiah pun. Datang lagi ke kota-kota Mobagu melalui komisi Partai Demokrat waktu itu. Ya, fraksi Demokrat minta supaya dianggarkan. Alhamdulillah dialokasikan masuk KUA PPAS. Tapi kemudian dibatalkan oleh Wali Kota Tatongbara. Saya temui Pak Abdullah Mokoginta, Kepala Keuangan waktu itu. Saya bilang, siapa ini saya hapus? Dia kurang badiam. Nah, ini kan sabotase anggaran. Mana mungkin orang bekerja kalau tidak ada doi. Sedang pemekaran desa, pemekaran kecamatan perlu doi. Ini kan sabotase yang saya katakan. Sehingga karena ini terjadi serempak, ya, Bolmut, Boltel, Bolsel, Bolmong dan Kota Mobagu, saya katakan ini konspirasi untuk mengganjal pembentukan Provinsi Bola Mongondo Raya. Nah, nanti sekarang kedatangan menjelang pemilihan gubernur, kedatangan Ketua DPD RI baru bilang lagi mengusulkan seolah-olah itu pahlawan. Kesiangan. Kalau mau suka kenapa 6 tahun terakhir ini tidak dibantu? Nah, kemudian itu kemarin dibilang bahwa kalau nanti mau dimekarkan, Bupati Asti minta supaya prioritas dulu provinsi karena anggaran alasannya. Berarti dia mau minta kabupaten kota itu ditunda dulu. Sulawesi Utara bukan cuma Bola Mongondo Raya yang mau dimekarkan. Ada kota Tahuna, ada calon kota Talaut Selatan, dan ada calon kota Langoan. Saya ketua koordinator wilayah Sulawesi, Forkonas, jadi saya tahu semua daerah mana di Sulawesi ini yang mau dimekarkan. Nah, Sulawesi Utara bukan cuma PBR. Jadi kalau cuma Ibu Yasti minta cuma provinsi dulu, berarti Ibu Yasti mau sabotase lagi pembentukan kota Langoan, pembentukan kota Tahuna, dan pembentukan Talaut Selatan. Nah, ini kan ternyata tidak ada etiket baik di situ. Mau sabotase orang lain perjuangan. Jangan seperti itu, tidak boleh. Mari kita orang sama-sama mekar. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, dan sehingga saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Hei masyarakat Bola Mongondo Raya, dorang ini mau sabotase pemekaran Provinsi Bola Mongondo Raya. Nah, sekarang juga berkembang mau sabotase Langoan, Tahuna, dan Talaut Selatan. Ini untuk kepentingan pribadi mereka. Sama yang kemarin saya sudah bilang, Bu Yasti kemarin ya. Begitu dia jabat, dia minta masyarakat pilih ya kita Ipar, Wongso, pilih ya kita Kamanakan, Ceris. Itu kan untuk kepentingan pribadi ya. Dan masyarakat pilih. Sekarang apa yang mereka bikin? Apa yang mau bikin di provinsi? Ibu Yasti, Ibu Tatong, ini Alfian Barah, ya, diperjuangkan jadi anggota DPR provinsi. Pilih apa dia? Jadi apa yang orang bikin di sana? Tidak. Depri Ponto, ya, kemarin waktu masih periode kemarin
DP istri, dia suruh pilih. Alhamdulillah jadi di DPR provinsi. Tapi apa yang dia bikin sana? Nggak ada. Coba lihat sekarang, DP Ponto, DP Bini sudah calon. Ada enggak yang mewakili Bola Mondu Utara? Kan tidak. Kenapa? DP Ponto tidak ikut perjuangkan. Beda dengan periode kemarin. Ada DP Bini, dia berjuang, dapat satu. Sekarang kan sangat mirip, sangat memiriskan. Kok kenapa Bola Mondu Utara itu tidak ada wakili provinsi? Ini sangat ironi ya. Nah, dengan demikian saya katakan, kalau sekarang juga orang meminta pilih Oli Dondo Kambe, ini kamuflase, ini konspirasi ya untuk kepentingan pribadi ya keluarga mereka, termasuk Ibu Yasti itu. Begitu jadi bupati, dia datang DP adik jadi kepala dinas. Menyusul DP Kamanakan jadi DPD, menyusul lagi DP Ipar jadi DPR provinsi. Ibu Tatong juga begitu, kepentingan pribadi. Begitu jadi kepala dinas, sampai sekarang nggak tahu seberapa, semua hampir 10 tahun untuk kepala dinas pendidikan itu tetap DP saudara. Ya, sekarang DP sepupu atau DP apa itu kepala PU. Nah ini kan kepentingan pribadi keluarga dan konco-konco. Nah itu juga kalau masyarakat Bola Mondu Raya mesti ikut orang pemau pilih Pak Oli Dondo Kambe, ini untuk orang pakai kepentingan pribadi. Karena kenyataannya juga Pak Oli Dondo Kambe sudah berbohong, katanya periode lalu Bola Mondu Raya akan jadi tahun 2017. Ternyata kan tidak, katanya dia punya jaringan ke presiden. Buktinya dia tidak manfaatkan, tidak ada upaya dia untuk ke Jakarta meminta kepada Depdardi, meminta kepada presiden untuk mekarkan Bola Mondu Raya. Tidak ada. Panitia perjuangan, panitia PBMR itu dari 2014 sampai 2020 sudah 6 tahun kami berjuang bolak-balik Jakarta untuk apa? Meminta kepada pemerintah untuk hentikan moratorium, segera keluarkan PP untuk agar supaya daerah pemekaran itu bisa jadi. Ini yang diminta oleh 314 kabupaten kota yang minta untuk pembentukan daerah otonomi baru, dan daerah lain menyatu. Sulawesi Utara, Gubernur cuma Badiang. Ini yang saya katakan konspirasi tingkat tinggi. Nah sekarang mau suruh pilih ulang. Itu kan yang kemarin Dasaat Latif bilang ya, dari kondang dari Makassar ya, bukan Sulawesi Utara. Memilih pemimpin pembohong itu suatu kesalahan. Tapi kalau kembali memilih pemimpin pembohong itu suatu kebodohan. Goblok, dungu, biongo, beleng-beleng. Jangan jadi beleng-beleng. Ya, sehingga itu. Nah kalau kemudian Yusuf Modoto saya kembali lagi menyatakan saya bodoh, silakan masyarakat nilai. Saya sesat, silakan masyarakat nilai. Apakah pola pikir saya ini bodoh dan sesat? Justru kepada Yusuf Modoto, kalau mau memilih pemimpin yang sudah terbukti berbohong, berarti Anda bodoh, goblok, pompurong, biongo, beleng-beleng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.